Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Awali dengan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Agnia, Aira, ini kita akan membahas tentang kalor dan pindahannya. Nah, sebelumnya kita belajar tentang apa? Mungkin suhu termometer. Ya, ada yang masih suhu itu apa? Ya, derajat panas suatu benda. Nah, suhu ini kan bukan ya. Nah, berarti baik. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kalor. Nah, jadi yang itu kalor, ya. Untuk menguji kalor yang pelajari hari ini. Nah, sebelumnya akan ngecek dulu ya man awalnya dengan melakukan pretest dengan mengerjakan tes ya. Dibantu untuk ya. Silahkan dibantu. Ya, boleh dibantu belakang. Nah, ya. Nah, waktunya tidak lama, hanya 5 menit. Silahkan dimakan untuk mulai ya. Sudah siap semuanya? Terdengar suaranya ke belakang? Terlihat layarnya dari belakang? Kegiatan apa? Berkemah, ya camping. Nah, biasanya malam berkumpul itu kan peserta. Nah, kan mengelilingi ini adalah api unggun. Nah, api unggun ini tujuan apa? Untuk itu tujuan pembelajaran ini, jadi nanti akan melakukan demonstrasi ya, usaha demonstrasi. Juga nanti kita diskusi untuk bisa konsep kalor, pindahan kalor ya, tepat. Kemudian kita juga nanti akan diskusi untuk menyelesaikan. Baik, ini masalah ya. Jadi kita punya teman yang baru pindah warga Indonesia yang baru saja ke salah satu negara muslim, ya, yaitu Korea Selatan menempati rumahku ya. Di negara ini ada musim apa? Ini musim apa lagi? Dingin. Nah, sebentar lagi musim di Korea Selatan. Teman kamu itu membeli pemanas ruangan, ya, beli pemanas ruangan. Kalau nanti dia beli ruangan, dia hanya ya, maka kalian harus belinya itu jumlah pemanas ya, kemudian juga atau ukuran pemanasnya dan harkan di mana misalnya dia punya ukuran kali 4, tingginya 2 meter ya. Kalau di Korea Endek ya rumahnya, jadi 5 kali 4 2 meter ya. Mana tempatnya untuk menyimpan pemangan agar dapat ruangan secara F dan efisien ya. Jadi itu yang kita pecah ya. Nah, baik untuk silahkan duduknya sudah ya. Silahkan ke kelompoknya untuk mengambil KPD ya. Bahkan untuk mengambil ketua kelompoknya ambil LKPD. Yeah. Nah, kemudian pertanyaannya, jadi setelah tadi kita ada yang harus dilakukan, mulai tanya-tanya kira-kira harus dari mana masalahnya. Nah, dari masalah apa yang dari benak kalian ya dengan masalahan yang kira-kira kalau misalnya masalahnya di ya tempatnya, nah berarti kesalahan yang muncul itu. Nah, jadi AC udara yang kalau pemanas yang panas. Yang panas itu apa? Ya, udara yang panas. Nah, itu kalor. Ada yang tahu gitu kan? Masih belum ya. Nah, berarti yang kedua itu adalah apa tuh kalor ya. Nah, kemudian sekarang kan panasnya mengeluarkan udara panas. Misalnya kita di salah satu sudut ini ya, tanah gitu ya di Senan. Kira-kira harusnya itu tetap di situ di daerah pemanas atau harus bisa menyeluruh ruangan? Harus benar. Pertanyaannya bagaimana cara panas menyebar ke seluruh ruangan? Nah, pertanyaan mudahnya adalah apa? Bagaimana cara kalor pindah ya?
Nah, silahkan dicari dulu ya kan untuk mencari tahu mesin pencari ya Google gitu, untuk menjawab pertanyaan tadi. Jadi kan studi literatur lebih dahulu untuk ya nanti kita akan bersama ya. Ya kalian tahu berdiskusi akan menyiapkan untuk dasi ya. Ini ada handphonenya? Ya, boleh ada yang minjem satu. Pinjam dulu ya. Boleh. Ya. Nah, kemudian kondisi dua itu ada gelas ini air yang pertama suhunya ini 20 atau 25. Yang pertama ini 25 derajat atau 20 lah karena perbedaannya. Dan yang ini juga ya sekitar 20. Nah, nanti digabungkan ke dalam gelas beker 500 ml. Nah, menunggu yang ini akan campurkan dua gelas yang pada dua ya. Oke, pada yang dua kita dua gelas yang suhunya berapa? 26 ya, 226 derajat. Nanti di sini dua-dua ya, air yang pertama kita tuangkan. Perbedaan apa? Kalian amati pada satu ya, kondisi dua. Kondisi satu, yo perbedaannya beda kedua gelas ini ya. Nah, perbedaannya yang bisa mati dengan apa? Dengan cara apa? Konveksi, konduksi, radiasi ya. Nah, itu kan bisa didapatkan jawabannya. Kenapa ragu? Nah, ini kita akan ilustrasi konduksi. Ini ada yang lingkaran ini. Kemudian ada plat logam besi, logam tembaga ringan ya. Oke, kita panaskan ya. Ada mentega ujungnya, nanti perhatikan apa yang terjadi padanya ya. Air, kemudian ditopang lat gelas ya. Nanti akan tambahkan cairan pewarna ya dan merah. Nah, untuk pewarna ya, nah warna merah simpan di tengah ya. Pewarna untuk menandakan airnya itu ada panas ya atau lebih. Dia di tengah. Nah, kemudian itu untuk air tidak di suhunya atau di ya, letakkan di samping di pinggir. Nah, tuh ya. Nah, kemudian itu adalah letakkan ya. Jadi si orang ini akan yang berisi panas ya dan di sisi bawah ya. Nanti kalian perhatikan apa jadi dengan bagian tengah yang terjadi ini ya. Nah, ini warnanya menyebar, tidak ya? Nah, tapi ketika di bawahnya itu ada panas, apa yang terjadi? Nih, apa yang terjadi? Yang mana? Air yang itu berpindah dari mana? Dari bawah. Nah, kalau yang biru pindah dari atas bawah. Itu adalah perpindahan kalor konvektif ya. Nah, ini perpindahan kalor konvektif. Yang panas di bawah akan pindah ke atas ya. Kemudian yang dingin yang atas itu karena panasnya ke atas otomatis jadi terdorong bawah ya. Kita coba sampai akhir. Nih, ini ketika sudah diteruskan begini perpindahan. Ya, jadi yang merah itu ke atas, birunya ke bawah bawah. Ketika yang biru itu bisa pilih matahari ke bagian mana? Kalor bisa dari matahari kalian. Nah, itu dengan cara radiasi ya. Matahari ada di mana? Oke, mana? Di luar angka ya. Banyak ya. Awan atas. Pan kalor secara radiasi itu ada perpindahan melalui gelombang elektromagnetik cahaya ya. Baik ya, silakan ya. Sudah ya kita ya ikuti ya kelompok 5. Nah, kita sudah mengenai pemecahan masalahnya. Menjawab pertanyaan nomor 3 tadi. Nomor 3 itu bagaimana cara panas bisa menyebar ke ruangan ya. Nah, jadi karena panas itu mengeluarkan apa?
udara panas. Jadi dia akan memanaskan apalagi udara yang berarti konsep pemanasan ya, konsep perpindahan kalor ya. Jadi itu adalah bahan secara apa? Konveksi. Ya, kenapa? Baik, kita sudah mempelajari ya materi tadi tentang apa saja kalor ya, konduksi, konveksi atau perpindahan kalor ya. Nah, baik, silahkan coba kalian sampaikan kesimpulan yang bisa kalian ambil dari pembelajaran hari ini. Ada yang bersedia? Ayo silahkan. Boleh kelompok 3 apa? Kalor adalah energi yang demonstrasi. Oh, demonstrasi. Demonstrasi apa aja hari ini kita? Air ya. Air apa? Air panas dan air keran ya. Air dingin, air keran. Kemudian apa lagi? Yang melelehkan mentega. Nah, apa yang kurang menyenangkannya? Menyimpulkan. Ya, menyimpulkan. Kenapa? Karena harus apa? Itu bagian dari sebuah proses pembelajaran ya, walaupun kalian mungkin kurang nyaman, kurang menyenangkan, tapi itu adalah sesuatu yang harus dilalui. Jadi tidak apa-apa, pembelajaran kita pasti akan banyak menyimpulkan, berdiskusi, berpikir, mencari tahu dan sebagainya ya. Mungkin sekarang kalian belum terbiasa, tapi nanti lama-kelamaan akan terbiasa. Nah, apa yang kira-kira yang mungkin kalian belum lakukan selama pembelajaran ini? Ya, kurang aktif ya, betul, kurang aktif. Jadi kalian masih menunggu, masih malu-malu ya. Padahal tidak usah malu-malu ya. Kenapa? Karena setiap pendapat itu wajib dihargai ya. Nanti kalau misalnya benar atau salah ya nanti akan kita sama-sama perbaiki ya. Jadi apa yang harus dilakukan di pertemuan berikutnya? Harus lebih aktif ya, silakan harus lebih aktif berpendapat, menjawab, mengerjakan. Sebenarnya sih kalau mengerjakan sudah aktif, tapi yang belum itu adalah belum aktif menyampaikan pendapat. Ya baik, sekarang kita akan evaluasi ya. Nah, evaluasinya tidak akan diberikan kuis seperti tadi pretest, tapi secara lisan saja. Coba di sini kira-kira kenapa kalor muncul di air yang tadi suhunya 70 derajat dicampurkan dengan air keran? Coba sudah ingin Nazel yang menjawab. Kenapa Nazel? karena ada perbedaan. Ya, karena ada perbedaan suhu antara air yang mana? Air yang mana? Ya, dibantu temannya. Air yang panas dengan air keran dari hari ini ya. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan belajar masih dengan kalor dan perpindahannya. Kita akan menyelesaikan penyelesaian masalah mengenai di manakah pemanas itu harus diletakkan dan jumlah pemanasnya itu harus berapa ya. Itu akan kita pelajari. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan melakukan praktikum penyelidikan laju aliran konveksi ya. Jadi siapkan ya semuanya, siapkan semuanya dengan baik, dibaca-baca dulu di rumah ya. Baik ya, siap ya. Ya, baik, untuk pertemuan hari ini sudah selesai. Mari kita cukupkan, kita tutup ya. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk yang sudah aktif, yang sudah menunjukkan niatnya untuk belajar ya. Dan yang belum silahkan untuk lebih aktif lagi ya. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan melafazkan basmalah hamdalah bersama-sama. Dan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.